Sebelum nonton video ini, Sebelum nonton videonya, udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan dulu ya. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, Silakan lanjut nonton videonya. Silakan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. Nontonnya di rumah aja ya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yuk jaga kesehatan. yuk jaga kesehatan. Yuk jaga kesehatan. Enjoy the video. Have a nice day. Salah. せーのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk teman-teman semua. Kenalin nih, namaku Muhammad Amar Faris, biasa dipanggil Amar. NIM J1A119052. Aku dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jambi, Angkatan tahun 2019. Kali ini, aku mau nyampein materi tugas tentang mata kuliah agama. Apa materinya? Yang pertama, pandangan Islam dalam penggunaan teknologi untuk memajukan peradaban. Dan yang kedua, konsep akhlak dan adab serta pengaruhnya terhadap peradaban manusia. Kuharap semoga teman-teman ataupun dosen dan kaum skul di luar sana enjoy the video. Thank you. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama itu ada pandangan Islam terhadap penggunaan teknologi dalam memajukan peradaban. Di materi ini, saya sendiri membagi ataupun mengelompokkan materi ini ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada teknologi dalam peradaban Islam. Kedua, pandangan Islam terhadap perkembangan teknologi. Yang ketiga, Islam terhadap iptek dan perkembangan era peradaban dunia. Dan yang keempat, faktor pemicu sains dan teknologi dalam peradaban Islam. Yang pertama, teknologi dalam peradaban Islam. Dalam memandang teknologi dan penerapannya, peradaban Islam sangat berbeda dengan peradaban lainnya, termasuk peradaban Yunani, Romawi, dan Bizantium. Para cendekiawan Muslim di era kekhalifahan menganggap teknologi sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan yang sah. Fakta itu terungkap berdasarkan pengamatan para sejarawan sains barat di era modern terhadap sejarah sains di abad pertengahan. Pada abad ke-8 sampai dengan abad ke-13, Islam pernah berjaya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologinya. Ini dibuktikan dengan banyaknya ilmuwan-ilmuwan Islam yang terkenal dengan tulisannya pada masa lalu ataupun pada masa itu. Misalnya saja, pada bidang astronomi, Alauddin Al-Begnius dapat menghasilkan tabel-tabel astronomi yang dapat sangat akurat pada sekitar tahun 900 Masehi. Selain bidang astronomi, tentunya dalam bidang kedokteran pun ada Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Arazi atau Razes yang lahir pada tahun 2250 sampai meninggal dan wafat pada tahun 313 Hijriah atau 864 sampai 925 Masehi. B atau yang kedua, pandangan Islam terhadap perkembangan teknologi. Dalam Islam, Al-Quran tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru Islam sangat mendukung kemajuan umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang teknologi. Bagi Islam sendiri, teknologi merupakan bagian dari ayat-ayat Allah yang perlu kita gali dan perlu kita cari kebenarannya. Pandangan Islam terhadap teknologi pada saat ini bahwa merupakan sebuah hal yang lumrah dan sudah ada pada masa-masa dahulu. Dan memang Islam tahu semua kebenaran yang ada di dunia ini sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Dan Islam tidak pernah menutup diri untuk menerima modernisasi dari sebuah perkembangan zaman. Sehingga dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini merupakan hal yang wajar yang dapat kita terima sebagai umat Islam selama masih sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang berlaku. Oke, bahas pandangan Islam terhadap perkembangan teknologi. Aku kasih tahu aja deh. Nah, nih aku tunjukin tentang ada tercantum dalam ayat suci Al-Quran berikut beserta artinya. Tentang Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai ayat 191 yang artinya
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan, kami tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa semua yang ada di langit dan bumi ini tentunya penuh misteri. Dan kita semua harus mencari tahu tentang keberadaan dengan melakukan penelitian-penelitian yang kita lakukan. Dengan kita sebagai umat manusia melakukan penelitian tersebut, yang diharapkan dapat membantu kita dalam mencari kemudahan hidup baik di dunia maupun di akhirat dalam bidang apapun termasuk bidang teknologi. Dan selain banyak memuat tentang pentingnya pengembangan sains, Al-Quran juga dapat dijadikan sebagai inspirasi ilmu dan pengembangan wawasan berpikir, sehingga mampu menciptakan sesuatu yang baru dalam kehidupan. Hanya saja, untuk menemukan hal tersebut dibutuhkan kemampuan untuk menggalinya secara lebih mendalam, agar potensi alamiah yang diberikan Tuhan dapat memberikan kemaslahatan sepenuhnya bagi keselarasan alam dan manusia. Kemajuan teknologi modern yang begitu pesat pada zaman sekarang ini, zaman yang katanya 4.0 yang memudahkan seluruh masyarakat dengan mudahnya menyelesaikan semua masalah hanya dengan menyentuh tombol yang ada di HP menggunakan internet, telah memasyarakatkan produk-produk teknologi yang canggih seperti televisi, internet, alat komunikasi, dan barang-barang mewah lainnya, serta menawarkan aneka jenis hiburan bagi tiap orang tua, mau yang muda, anak-anak, janda, dan sebagainya lah. Namun, tentunya alat-alat itu tidak bertanggung jawab atas apa yang diakibatkannya. Justru ada pada manusianya lah terletak semua tanggung jawab itu. Makanya ente-ente aneh sekalian, kalau buka internet itu yang positif-positif, jangan buka-buka yang keblokir-blokir pakai VPN segala macamnya. Kenapa demikian? Sebab adanya berbagai media informasi dan alat-alat canggih yang dimiliki dunia saat ini dapat berbuat apa saja, yang kiranya faktor manusianya lah yang menentukan operasionalnya. Ada kalanya menjadi manfaat, yaitu di manakala manusia menggunakan dengan baik dan tepat. Tetapi, nih ada tapinya nih, dapat pula mendatangkan dosa dan malapetaka manakala manusia menggunakan untuk mengumbar hawa nafsu dan kesenangan semata. Maka dari itu, sains dan teknologi merupakan madaniyah am, yaitu benda yang tidak dapat sangkut pautnya dengan hadrollah. Sebagaimana Imam Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Nizamul Islam menyebutkan bahwa sedangkan bentuk-bentuk madaniyah yang menjadi produk kemajuan sains dan perkembangan teknologi atau industri tergolong madaniyah yang bersifat umum milik seluruh umat manusia. Madaniyah itu sendiri dalam kehidupan meliputi seluruh aktivitas kehidupan. Maka dengan hal ini jelaslah sudah bahwa produk dari sains dan teknologi dalam pandangan Islam boleh ataupun mubah. Tapi ingat bahwasanya ada juga madaniyah yang bersifat khas seperti patung, salib, binatang David, dan lain-lain. Itu merupakan hasil atau karya hadrollah selain Islam. Maka menggunakannya adalah suatu kemaksiatan dan hukumnya haram. C. Islam terhadap iptek dan perkembangan era peradaban dunia. Nah, pada materi ini yang ketiga, aku bagi menjadi 2 materi. Yang pertama, perkembangan era peradaban dunia, dan yang kedua, problematika terhadap kaitan teknologi dengan perkembangan peradaban dunia. Oke, langsung aja yang pertama, perkembangan era peradaban dunia. Perubahan yang terjadi pada peradaban dunia telah banyak dijelaskan oleh para ilmuwan. Contohnya saja seperti yang dijelaskan oleh Alvin Toffler yang mengatakan peradaban telah melalui 3 era, yaitu era pertanian, era industri, dan era informasi. Pada era pertanian, manusia lebih condong pada sikap feodal masyarakat dalam berkehidupan. Setelah itu, pada era industri, pabrik-pabrik menjadi konsentrasi masyarakat dalam meningkatkan peradabannya. Era ini dimulai dengan meletusnya revolusi industri di Inggris yang menggantikan lahan-lahan pertanian
menjadi lahan-lahan industri. Makanya pada era ini seperti yang kita pernah rasakan zaman dulu ataupun masih hingga zaman sekarang ini, banyaknya pabrik-pabrik, baik itu pabrik industri makanan, pabrik industri alat-alat, dan pabrik industri peralatan lainnya, yang menyebabkan banyak dampak positif maupun dampak negatifnya. Dan pabrik-pabrik ataupun industri-industri yang berkembang hingga zaman sekarang ini, salah satunya dapat menyebabkan banyak polusi dan tidak mementingkan kepentingan halayak umum dan kesehatan ataupun kehigienisan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya adalah era informasi. Nah, era informasi inilah yang sampai sekarang ini sangat berkembang, yang sering kita sebut eranya era milenial ataupun eranya yang katanya era 4.0 yang memudahkan segala sesuatu. Era informasi yang dimana perkembangan teknologi ini mengharuskan masyarakat untuk meningkatkan inovasi dan kemampuan keterampilannya yang mengakibatkan perubahan besar dalam kehidupan manusia. Dewasa ini, kita telah memasuki era konvergensi yang memadukan mesin, teknologi, serta jaringan internet, sehingga keterlibatan manusia dalam aktivitas kehidupannya hampir tidak ada lagi. Bahkan boleh dikatakan, sendi-sendi kehidupan manusia hampir sepenuhnya dikuasai oleh mesin. Sehingga seolah-olah sifat manusia hampir dikatakan punah dalam peradaban manusia. Ketergantungan manusia kepada mesin dan teknologi berakibat mesin dan teknologi seolah menjadi Tuhan dalam kehidupan manusia. Makanya tuh ada orang ataupun produsen film yang buat film Terminator. Aku harap sih jangan sampai kayak gitu karena tergantung sama mesin. Otak-otak tuh kalian dipakai belajar yang pinter supaya kalian nggak neko-neko lah pokoknya, nggak neko-neko untuk buat mesin ataupun AI ya, kecerdasan buatan yang bisa takutnya nanti masa depan mengambil alih zaman gitu loh. Takut kan? Nggak mungkin kan tiba-tiba sekitar 50 tahun lagi datang Terminator, akan buset ngeri kayak gitu dah. Kayak mana anak ente nanti? Ya gitulah pokoknya, pada dasarnya manusia itu nggak mampu untuk membendung peradaban kehidupan manusia, termasuk perkembangan teknologi informasinya. Bayangkan aja, jika dahulu proses jual beli dapat dilaksanakan di pasar-pasar tradisional, kemudian berkembang pada pasar-pasar modern, dan sekarang masyarakat dapat melakukan proses jual beli di pasar online ataupun jual beli online. Kalau zaman sekarang namanya all shop. Ya banyaklah aplikasi all shop zaman sekarang. Contohnya aja tuh shop. Nah, kalian tahu dewek lah yang lambangnya oranye itu, terus ada Tokped yang hijau. Nah, dan lain-lain lah. Inilah loncatan perkembangan manusia yang boleh dikatakan tidak dapat dibendung oleh manusia itu sendiri. Dari sisi positifnya, perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi ada juga nih sisi negatifnya. Apa coba sisi negatifnya? Contohnya ialah interaksi antar sesama manusia secara langsung menjadi relatif berkurang. Ya kayak sekarang inilah contohnya. Mungkin karena ini akibat adanya wabah ya zaman sekarang. Mudah-mudahan semoga semuanya tetap kelar and stay safe di rumah semuanya, teman-teman dan ibu dosen juga. Interaksi berkurang ini ya kayak sekarang lah, misalnya karena kita nggak bisa ketemuan, nggak bisa nongki santuy di warung-warung kopi senja gitu kan. Makanya ya tatap muka online secara gini, pakai aplikasi, video call dan sebagainya. Inilah dampak dari perkembangan teknologi informasi, sehingga dibutuhkannya nalar kritis dari manusia dalam menjawab berbagai persoalan terkait perkembangan teknologi dan informasi. Islam itu nggak melarang umatnya untuk berkembang. Islam justru mendorong umat manusia untuk senantiasa melakukan perkembangan sebagai bentuk memajukan peradaban Islam. Namun nih, perkembangan teknologi informasi sebagai salah satu bentuk dari kemajuan peradaban manusia mestinya tetap diimbangi dengan nilai-nilai agama sebagai filterisasi terhadap sesuatu yang sifatnya negatif dalam teknologi informasi. Nah, ini aku kasih data. Perhatiin ya, data berikut itu ialah yang pertama, dilihat dari peraih Nobel yang diprakarsai oleh ilmuwan Swedia bernama Alfred Nobel. Penghargaan bergengsi ini mulai diberikan kepada para ilmuwan ataupun tokoh-tokoh yang dianggap memberi informasi dan dalam perubahan dunia sejak awal tahun 1901.
Ada 6 kategori penghargaan, yaitu fisika, kimia, ekonomi, sastra, pengobatan, meliputi fisiologi dan kedokteran, serta perdamaian. Dari sebanyak 904 individu, termasuk 852 pria dan 52 wanita, telah meraih penghargaan Nobel sejak pertama kali tahun 1961. Serta dari kurang lebih adanya 7 miliar orang ataupun manusia Homo sapiens lah yang ada di dunia ini, hanya sekitar 1,6 miliar umat manusia. Dan dari sekitar 1,6 miliar umat manusia, Islam yang sampai saat ini hanya ada 12 orang yang berhasil memperoleh Nobel, atau sekitar hanya 1,4% saja. Ya, walaupun dibilang miris, tapi itu sudah setidaknya mewakilkan adanya ataupun cemerlangnya umat-umat Islam yang bisa meraih penghargaan tersebut pada zamannya. Yang kedua, problematika Islam terhadap kaitan teknologi dengan perkembangan peradaban dunia. Yang pertama, kelompok Muslim apologetik. Kelompok ini menganggap sains modern bersifat universal dan netral. Oleh karena itu, mereka berusaha melegitimasi hasil-hasil sains modern dengan mencari ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan teori sains tersebut. Ya, kelompok ini sih contohnya aja mereka mencari ayat-ayat suci Al-Quran yang dan ataupun untuk disesuaikan sama apa adanya perkembangan teknologi zaman sekarang, apakah itu halal atau tidak dan segala macamnya. Yang kedua, kelompok yang masih bekerja dengan sains, dan tentunya sains modern loh, kan sekarang udah zamannya 4.0, tapi berusaha juga untuk mempelajari sejarah dan filsafat ilmunya agar dapat menyaring elemen-elemen yang tak islami. Kelompok ini punya pendapat nih, katanya gini, bahwa ketika sains modern ada dalam masyarakat yang islami, fungsinya itu termodifikasi, jadi dapat digunakan untuk melayaki kebutuhan cita-cita Islam. Namun selalu terjadi konflik nih, antara lain nilai barat dalam sains dengan tujuan masyarakat Islam yang beda. Yang ketiga, kelompok yang percaya adanya sains Islam dan berusaha untuk membangunnya. Inilah yang diupayakan oleh beberapa ilmuwan muslim. Katakan saja Sayyid Hussein An-Nasr, Khursyid Ahmad, Syed Nawab Haidar Hanafi, Muhammad Najitullah Siddiqui, Syed Nakwid Al-Atas, Ismail Al-Faruqi, Zainuddin Sardar, dan Munawwar Ahmed Anes. Masuk ke D. Ini materi yang keempat dari yang pertama tadi, yaitu faktor pemicu sains dan teknologi dalam peradaban Islam. Yang pertama nih adalah agama Islam. Menurut Al-Hasan dan Hill, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini memberikan dorongan yang sangat kuat pada umatnya untuk melakukan pencapaian-pencapaian di bidang sains dan teknologi. Kedua, pemerintah yang berpihak pada ilmu pengetahuan. Howard R. Turner dalam Sains Islam yang mengagumkan mengatakan bahwa pencapaian di bidang sains dan teknologi sudah menjadi ciri-ciri umum semua dinasti Islam, baik itu dinasti kecil maupun yang besar. Hampir setiap kota Islam ketika itu terdapat gerakan Arabisasi dan penerjemahan. Samping itu juga didirikan akademi-akademi, observatorium, dan perpustakaan. Ketiga, bahasa Arab. Sejak awal pemerintahan dinasti Umayyah, ilmu pengetahuan dari Yunani dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Menurut Al-Hasan dan Hill, para sultan ketika itu sepenuhnya menyadari bahwa tidak mungkin ilmu pengetahuan berkembang di dunia Islam jika ilmu tersebut tertulis dalam bahasa non-Arab. Yang keempat nih, pendidikan. Tentunya aja untuk maju laju perkembangan ilmu pengetahuan itu harus ada pendidikan. Kalau nggak ada pendidikan gimana coba cara ngajarinya? Maka dari itu, para khalifah pada zaman dahulu mendirikan sekolah-sekolah, lembaga pendidikan, observatorium, dan perpustakaan-perpustakaan yang terkenal pada masanya. Contohnya saja pada dinasti Abbasiyah bernama Bait al-Hikmah atau Rumah Kearifan.
Perpustakaan ini udah seperti dicatat banyak sejarawan Islam, memberikan sumbangan yang penting dalam penerjemahan karya-karya ilmuwan dari Yunani dan India ke dalam bahasa Arab. Yang kelima, penghormatan kepada ilmuwan. Nah, tentunya aja, gimana kalau kita nggak menghormati para ilmuwan yang ada di sebelum kita yang telah berjasa bagi perkembangan ilmu teknologi dan pengetahuan pada masa Islam yang pada era keemasan zaman dahulu sangat berkembang pesat. Al-Hasan dan Hill mencatat bahwa para ilmuwan pada era keemasan Islam mendapatkan perhatian yang besar dari kerajaan. Para ilmuwan masa itu dipenuhi kebutuhan finansialnya, bahkan diberi uang pensiun. Bayangkan. Kebijakan ini diambil supaya mereka bisa mencurahkan waktu sepenuhnya untuk kegiatan mengajar, membimbing murid, menulis, dan meneliti. Ya ibaratnya kayak pahlawan tanpa tanda jasa katanya. Kayak zaman sekarang ini bisa guru, dosen, dan sebagainya. Keenam, maraknya penelitian. Kerajaan mendorong para ilmuwan untuk melakukan penelitian di berbagai bidang. Salah satu contohnya ialah riset ilmu matematika oleh Al-Khawarizmi. Sang ilmuwan yang sangat terkenal telah menghasilkan konsep-konsep matematika yang begitu populer dan masih tetap digunakan hingga zaman sekarang. Kalian tahu nggak? Angka 0 nih, angka 0 yang kita kenal zaman sekarang itu hasil penemuannya Al-Khawarizmi. Angka ini dibawa ke Eropa oleh Leonardo Fibonacci dalam karyanya yang berjudul Liber Abaci. Dan ketujuh, perdagangan Islam. Yang lebih tepatnya lagi, perdagangan internasional. Jadi menyeluruh dunia gitu. Perdagangan internasional menjadi sarana komunikasi yang efektif antara peradaban dan mempercepat proses kemajuan teknologi. Misalnya, karena maraknya kegiatan dagang antar bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain di dunia, ditemukanlah teknologi navigasi. Jadi, itu adalah materi untuk bagian yang pertama. Lanjut, materi yang kedua nih, yaitu konsep akhlak dan adab serta pengaruhnya terhadap peradaban manusia. Nah, materi yang kedua ini aku bagi jadi dua nih. Yang pertama penjelasan mengenai akhlak dan adab, lalu pengaruh akhlak dan adab terhadap peradaban manusia. Langsung aja masuk materi yang pertama, yaitu penjelasan mengenai akhlak dan adab. Teman-teman tahu nggak apa itu akhlak ataupun adab? Oke, aku jelasin nih. Yang pertama akhlak. Akhlak itu secara etimologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata huluk yang berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, ataupun tabiat. Contoh dari akhlak ini diantaranya ialah akhlak pada diri sendiri, akhlak pada orang yang lebih tua, pada keluarga, pada teman ataupun sahabat, dan pada lingkungan sekitar ataupun lingkungan tempat tinggalnya. Kan lagi zaman nih kebiasaan buruk gitu, orang-orang anak-anak muda gitu nggak sopan sama orang tua ataupun orang yang lebih tua. Itu bukan berarti mereka nggak ada akhlaknya, cuman akhlaknya aja kurang baik gitu teman-teman. Yang kedua adab. Apa sih adab itu? Adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Norma tentang adab ini digunakan dalam pergaulan antar manusia, antar tetangga, dan antar kaum. Sebutan orang yang beradab sesungguhnya berarti bahwa orang itu mengetahui aturan tentang adab atau sopan santun yang ditentukan dalam ajaran Islam. Namun dalam perkembangannya, kata adab atau beradab, tidak beradab dikaitkan dari segi kesopanan secara umum dan tidak khusus digabungkan dalam agama Islam. Contoh dari adab diantaranya ialah adab berpakaian yang baik dan benar, adab makan dan minum, adab berpergian, yaitu dengan saat meninggalkan ataupun masuk ke suatu tempat hendaknya mengucapkan salam. Lalu ada adab dalam bertamu serta menerima tamu. Hendaknya jika ada tamu kita izinkan untuk singgah, dan hendaknya jika ingin bertamu ke rumah seseorang hendaknya kita meminta izin terlebih dahulu dengan sopan tentunya guys. Kalian tahu nggak apa itu persamaan dari adab ataupun akhlak? Oke, persamaan dari keduanya ialah memiliki hubungan yang mengatur diri seseorang dalam menuntun kehidupan beragama berupa peraturan yang ada, berkembang
dan diterima oleh masyarakat dan menuntun manusia untuk melakukan suatu tindakan yang dapat dianggap wajar sebagai manusia. Selain persamaan, tentunya ada juga perbedaan. Teman-teman tahu nggak apa itu perbedaan dari akhlak dan adab? Jadi aku kasih tahu dikit nih. Adab merupakan hal yang lebih luas dari akhlak. Kenapa? Karena akhlak ialah kondisi jiwa seseorang yang dengan kondisi ini seseorang akan melakukan sesuatu secara refleks. Maka ada pembagian akhlak baik dan akhlak buruk. Berbeda dengan adab, adab itu tidak ada yang buruk karena adab menuntun seseorang untuk bersikap baik. Begitu teman-teman. Oke, materi yang kedua, pengaruh akhlak dan adab manusia. Pada materi kali ini, di pengaruh akhlak dan adab terhadap manusia, aku bagi lagi nih jadi 4 bagian. Pertama, hakikat peradaban. Kedua, manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat beradab. Ketiga, tradisi modernisasi dan masyarakat madani. Yang keempat, problematika peradaban bagi kehidupan manusia. Langsung aja yang pertama, hakikat peradaban. Kalian tahu gak sih apa makna sebenarnya dari peradaban? Peradaban itu merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan bagian-bagian atau unsur kebudayaan yang dianggap halus, indah, dan maju. Sesungguhnya peradaban itu ialah kebudayaan yang telah mencapai tingkatan tertentu pada suatu masyarakat tertentu yang tercermin dalam tingkat intelektual, keindahan, teknologi, dan spiritual. Zaman sekarang ini, kebudayaan sudah mencapai tingkat yang cukup tinggi, terbukti dengan adanya peradaban yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Tinggi atau rendahnya peradaban suatu bangsa, saya rasa tergantung oleh 3 faktor utama yang sangat mendasar, apalagi pada zaman sekarang ini. Yang pertama, pengetahuan. Kedua, tingkat pendidikannya. Ketiga, kemajuan teknologinya. Lalu, teman-teman tahu gak sih, untuk jadi suatu catatan nih ataupun note bagi teman-teman sekalian, masyarakat atau bangsa yang berkebudayaan tidak berarti punya peradaban. Karena tak selamanya manusia yang berbudaya itu ialah manusia yang memiliki peradaban. Namun secara etimologi, manusia itu ialah makhluk yang beradab karena manusia dianugerahi harkat, martabat, serta potensi kemanusiaan yang tinggi. Walaupun dengan kata lain ataupun yang setidaknya kita tahu sampai sekarang lah, hal itu tentunya beda-beda sebagai dan di kalangan manusia, karena itu Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur masing-masing. Namun dalam perkembangannya, manusia bisa jatuh ke dalam kebiadaban karena ketidakmampuannya menyeimbangkan dan mengendalikan cipta, rasa, dan karsa yang dimilikinya. 2. Manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat adab. Manusia memiliki beberapa sifat hakikat kodrati, yaitu sebagai makhluk berpikir, makhluk sosial ataupun masyarakat, susila, indah dan agamis, sebagai bagian dari unsur-unsur adab. Oleh karena itu, manusia boleh dikatakan sebagai manusia beradab ataupun yang memiliki adab, tergantung pada situasi dan kondisinya, serta kemajuan berpikir masing-masing bangsa itu sendiri. Masyarakat adab adalah masyarakat berpendidikan tinggi, sopan, dan berbudi pekerti luhur, berakhlak, dan berkesopanan, serta memiliki rasa toleransi, teposeliro yang tinggi. Kita semua menganggap masyarakat kita beradab, namun kita juga harus menerima kenyataan bahwa masyarakat kita masih banyak yang arogan dan anarkis. Yang ketiga, tradisi, modernisasi, dan masyarakat madani. Maaf guys, batuk tadi. Tradisi. Kalian tahu gak sih tradisi itu apa? Oke, jadi tradisi itu menurut Denhan adalah suatu perilaku peradaban yang menyangkut seluruh kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan teknik serta ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kegunaan praktis. Berperilaku secara turun-temurun yang diikat oleh adanya hukum ataupun norma ataupun adat yang selalu dipertahankan. Begitu. Contoh dari tradisi nih,
yang sudah turun-temurun dan sudah saya jelaskan tadi apa itu pengertiannya. Yang pertama ialah orang muda lebih sopan berbicara dengan orang tua dan menundukkan kepalanya. Lalu perilaku gotong royong yang kuat karena masyarakat basis ekonomi agraris. Yang kedua, modernisasi. Pasti teman-teman tahu apa itu artinya modernisasi. Tapi baiknya saya jelasin lagi nih karena ini materi saya kan. Oke. Jadi modernisasi itu suatu bentuk upaya untuk mengubah masyarakat dan kebudayaannya menuju masyarakat budaya baru dari masyarakat tradisional. Proses perubahan ini sejalan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Manusia telah mengalami modernisasi terungkap pada sikap mentalnya yang maju, berpikir rasional, berjiwa wira swasta, berorientasi ke depan, dan sebagainya. Contoh ataupun ciri-ciri dari manusia modern. Teman-teman, manusia modern bukan? Udah nggak kayak zaman dulu dong, Homo australiensis, ataupun pada zaman dulu yang paling terkenal tuh Meganthropus. Ada di sini teman-teman spesies Meganthropus. Semoga nggak ada ya Homo sapiens semua kan? Oke, jadi ciri-ciri manusia modern itu diantaranya bersedia menerima gangguan baru, terlibat dalam perencanaan dan organisasi moral, mampu meyakini kemampuan manusia, dan memperhitungkan keadaan, sadar akan harga diri dan harga diri orang lain. Serta yang paling penting nih, pede dan paham mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi, apalagi di zaman 4.0 ini kan. Yang ketiga, madani. Terciptanya masyarakat madani dalam rangka kelangsungan hidup masyarakat yang terdiri dari dan terbagi menjadi dua komponen yang berkembang, yaitu individu sebagai pelaku dan masyarakat, dan yang kedua pranata sosial yang menampung nilai-nilai budaya yang akan mengatur tercapainya tujuan bersama. Yang keempat nih, problematika peradaban bagi kehidupan manusia. Problematika peradaban bagi kehidupan manusia. Keberhasilan manusia memperpanjang kemampuannya mempunyai dampak ke berbagai bidang kemanusiaan. Seperti perpanjangan kemampuan manusia dengan ditemukannya peralatan dan mesin, meningkatkan berbagai ironi yang pada mulanya mesin-mesin ini ataupun teknologi diharapkan untuk menciptakan zaman keberhasilan ataupun zaman keemasan, tapi akhirnya menimbulkan banyak sengketa yang berakhir dengan timbulnya perang, timbulnya revolusi industri, urbanisasi, melonjaknya ataupun ledakan penduduk, perkembangan teknologi dan kesenian. Hal ini menyebabkan lahirnya ideologi modern, globalisasi, dan lain sebagainya akibat modernisasi. Timbulnya problematika sejalan dengan perkembangan peradaban dapat disebabkan oleh beberapa hal. Saya sebutkan contohnya. Pertama, kemajuan media komunikasi bagi adab dan peradaban manusia. Kedua, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi bagi adab dan peradaban manusia. Karena kemajuan teknologi ini, banyak masyarakat ataupun manusia yang menyalahgunakannya. Ketiga, pertumbuhan dan perkembangan demografi terhadap adab dan perkembangan manusia. Keempat, berkembangnya era globalisasi, arus lalu lintas, perdagangan, daya saing atau persaingan, dan kualitas sumber daya manusia.